kan belum terang beneran bahwa kita masih bisa mencari CCTV untuk melihat kejadian yang sebenarnya adalah ketujuh korban ini menceburkan diri untuk menyelamatkan diri atau diceburkan. Ini saja, atau diceburkan itu dalam kondisi seperti apa? Untuk membahas soal penyebab kematian 7 jenazah di Kali Bekasi, Jawa Barat, saudara kami sudah terhubung dengan Ibu Yanti, salah satu keluarga korban, dan juga kriminolog Universitas Indonesia Hanifah Hasna. Selamat sore Bu Yanti, Mbak Hani. Selamat sore Selamat Mas Ibrahim. sore. Baik. Bu Yanti, boleh diceritakan kapan pertama kali Ibu mendapatkan kabar jika korban meninggal dunia, Bu? Tadi pagi Pak, sekitar jam 7 pagi. Itu langsung dari polisi, Bu Yanti? Dari IG Pak kita. Oh, dari Instagram? Mm-mm. Iya. Itu terakhir kali korban izin keluarga pergi kemana, Bu? Dan kapan, Bu? Perginya main Pak, biasa malam Sabtu ya, sekitar jam 9 malam. Itu dikabari keluarga mainnya kemana, dengan siapa saja malam Sabtu itu, Bu? Perginya sama saudaranya, sama teman sekolah. Biasa kan mainnya deket-deket, di warkop apa kemana gitu. Jadi kalau sepanjang hari Sabtu, korban belum ada kabar ke keluarga, Bu? Nggak ada sama sekali. Kita cari-cari ke teman sekolah, nggak ada. Itu keluarga juga sempat mencari? Iya Pak. Kalau sampai sekarang, sudah ada penjelasan dari polisi tidak, Bu? Ya kita lagi nunggu hasil otopsi ya Pak. Oh, ke rumah sakit Polri? Iya Pak. Tapi kalau misalkan dari polisi ada yang menjelaskan korban ditemukan di mana, kondisinya seperti apa, itu ada yang memberitahu polisi, Bu? Ada ya dari Polsek Rawalumbu. Apa Ya, yang dia ngasih disampaikan tahu. dari Polsek, Bu? Ya ngasih nunjuk foto-foto aja. Oh, hanya ditunjukkan foto-foto korban. Iya. Kalau ponsel korban ditemukan, Bu? Kita belum ngeliat Pak, belum ada info ke kita nih ponselnya. Oh, Kalau identifikasi bagaimana saat ini, keluarga sudah ada yang di rumah sakit Polri yang standby atau bagaimana, Bu Yanti? Standby Pak, saya, suami saya sama Bapak. Standby, keluarga menunggu proses identifikasi dan juga Iya. penjelasan dari polisi yang lebih lengkap. Mbak Hani, Iya. Mbak Hani, Ibrahim. ini tadi Kapolda ikut menyusuri akan juga melibatkan Propam. Tapi sebelum ke soal Propam, Polda sempat menjelaskan soal ini ada patroli, takut. Bagaimana untuk pembuktian soal ini, Mbak Hani? Ya, baik. Sebetulnya ini memang sudah kasus yang dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan ya, dimanapun berada di kota manapun selalu ada. Ini yang membuat miris. Sebelumnya saya ucapkan ikut berbelasungkawa kepada Ibu Yanti atas berpulangnya putra terkasihnya. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini sungguh kasus yang sangat menghancurkan jiwa orang tua ya Mas ya. Selama ini kita nggak tahu sebetulnya yang terjadi seperti apa. Kan ini baru hari ini kan, jadi kita belum terang benderang sebetulnya seperti apa kejadian yang sebenarnya. Apakah anak-anak ini jatuhnya ke sungai itu diceburkan atau menceburkan diri, ini belum terang. Jadi kita masih membutuhkan saksi dan bukti untuk menentukan sebetulnya apa yang terjadi. Tapi kalau misalkan patroli takut, kalau kita biasanya melihat patroli kan ada persuasif ya, Mbak Hani. Tidak serta-merta ada penekanan atau kanan. Kalau melihat ini ada yang janggal tidak menurut Anda, Mbak Hani? Jadi sebetulnya gini, kalau anak-anak itu kan mereka memiliki keberanian ketika mereka berkelompok. Makanya ada crowd policing, yaitu pemolisian untuk orang-orang yang sedang berkelompok begitu ya. Nah, kita nggak tahu kejadiannya sebenarnya seperti apa. Tapi bahwa ketika kepolisian itu berusaha membubarkan, itu adalah sudah menjadi tugas penegak hukum. Dan yang diharapkan oleh masyarakat adalah sebetulnya keterlibatan masyarakat itu sendiri ketika melihat anak-anak yang berkumpul atau berkelompok dengan beberapa kelompok lain untuk melakukan aksi itu. Selain itu, ada polisi cyber yang sebetulnya seharusnya sudah mengetahui malam itu akan ada kejadian tawuran. Nah, ini yang harus kita ketahui. Jadi, kita harus tetap mengumpulkan saksi dan bukti untuk membuat kasus ini menjadi terang benderang.
Oke, kita akan simak terlebih dahulu keterangan dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, terkait dengan penyebab kematian 7 jenazah di Kali Bekasi, Jawa Barat. Kita simak bersama. Nanti forensik akan menyimpulkan sebab kematiannya apa. Ya, kalau misalnya ada pemukulan, ada ini ya kami akan mendalam, akan lebih condong ini. Tapi Propam sudah saya hadirkan dari awal, dan saya juga minta nanti Propam dari Mabes juga suruh turun untuk mengawasi kami. Apakah yang dilakukan oleh penyidik-penyidik itu benar? Ya, saya katakan kalau memang ada kelalaian ya pihak-pihak tertentu akan kami minta pertanggungjawaban. Itu ya. Mbak Hani, forensik Ya. melibatkan, Propam juga. Kalau misalkan Anda melihat dari penjelasan polisi, ada yang disampaikan tidak dugaan ciri-ciri kekerasan sebelum korban meninggal, Mbak Hani? Iya, jadi memang ketika sudah ditemukan jenazahnya harus diperiksa dengan seksama, terutama apakah ada seperti yang disampaikan yang tadi itu, apakah ada luka-luka yang disebabkan oleh benda tajam akibat pemukulan atau akibat benturan di sungai itu sendiri. Sehingga ini menjadi terang gitu. Kan kelihatan ya apakah lukanya itu sama di bagian tempat yang sama yang biasanya dilakukan pemukulan oleh sesama manusia. Ataukah memang di bagian-bagian yang mungkin memang kepentok atau terbentur benda-benda yang ada di situ. Nah, ketika ini ada upaya untuk menegakkan dari Kompolnas ini menjadi sesuatu yang sangat membuat masyarakat menjadi sangat berharap kepada kepolisian karena selama ini sejauh ini dan akhir-akhir ini masyarakat sudah sangat-sangat tidak percaya lagi dengan polisi dengan seringnya terjadi salah tangkap atau kesalahan dalam penanganan kasus-kasus. Ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat menggembirakan bila ada keterlibatan dalam pemeriksaan terhadap anggota kepolisian itu sendiri. Oke, Bu Yanti, kalau boleh tahu, maaf, keluarga Ibu korban ini usianya berapa, Bu? 16 tahun. 16 tahun. Iya. Sudah memang sering berkumpul dengan 6 korban lain yang ditemukan meninggal dunia ini, Bu? Enggak pernah, Pak. Ini kan dia diajak sama temennya. Oh, diajak teman-temannya. Betul, Bu, terakhir kali korban mengenakan pakaian atau jaket warna hitam, Bu, ketika ditemukan atau sebelum kejadian, Bu? Warna biru. Mm-mm. Biru Ibu ketika mendapatkan informasi korban melalui Instagram, Ibu ngobrol juga tidak, Bu, dengan keluarga korban yang lainnya, Bu? Ya, yang ngajak dia mah selamat. Ada di Polsek Rawalumbu. Mm-mm. Oh, jadi ada yang selamat, itu keluarganya sudah ngobrol juga dengan keluarga Ibu, Bu, soal ini, Bu? Iya, kita juga baru tahu tadi pagi, Pak. Kalau yang selamat itu ada di Polsek Rawalumbu. Mm. Oh, sudah ada di Polsek. Kalau Ya. penemuan ada korban yang selamat ini, seperti apa ceritanya, Bu, dari yang korban selamat, Bu? Kita dari mulut ke mulut aja ya. Si yang ini ketemu di Polsek Rawalumbu. Nah, kita inisiatif, saya lari ke Polsek Bantar Gebang, Rawalumbu, Jati Asih. Ternyata punya kita ditemukan dengan ciri-ciri yang ada ya, yang sama. Udah meninggal gitu. Diceritain tidak, Bu, ketika Sabtu pagi itu kejadiannya seperti apa, Bu? Belum, Pak, kita belum ada cerita-cerita. Belum ada cerita-cerita. Ibu tadi ditunjukkan juga fotonya sudah lihat, Ibu, foto korban keluarga Ibu? Sudah, Pak. Kondisinya bagaimana? Apakah ada yang luka atau bagaimana, Bu, ketika ditunjukkan, Bu? Nggak ada yang luka sih, Pak, cuman biru-biru bengkak itu ya. Oh, ada luka biru-biru? Bukan luka biru, emang udah bengkak kali ya, jadi udah pada membiru gitu. Oh, berarti setelah ditemukan ada bengkak-bengkak seperti itu ya, emang ketika ditemukan di Iya. kali itu, Bu, ya? Iya. Ibu ada imbauan dari polisi tidak, Bu, soal ini, Bu? Halo, Bu Yanti? Ya, halo. Ada imbauan dari polisi soal ini, Bu? Apa yang Belum, Pak. Belum ada? Belum. Oke. Mbak Hani, kalau misalkan ini di lokasi ditemukan di Kali Bekasi, kemudian juga kalau misalkan kita mendapatkan informasi dari BPBD Bekasi sebetulnya kali masih surut. Bagaimana soal penjelasan ini? Ini kemudian apa peristiwa yang terjadi, Mbak Hani? Ya. Kita kembalikan lagi ya bahwa ini kan belum terang beneran bahwa kita masih bisa mencari CCTV untuk melihat kejadian yang sebenarnya.
selain kita mengumpulkan para saksi orang-orang yang berada di situ. Nah, yang kita ketahui dari Ibu Yanti pun teman-temannya pun belum memberikan informasi yang jelas gitu ya. Tapi yang harus kita ketahui adalah ketujuh korban ini menceburkan diri untuk menyelamatkan diri atau diceburkan. Ini saja. Atau diceburkan itu dalam kondisi seperti apa? Dalam kondisi dia masih sadar atau dalam kondisi yang sudah tidak sadar karena terjadi pemukulan atau yang lain-lain tadi itu. Karena bagaimanapun juga mungkin tugas polisi untuk menertibkan, untuk melumpuhkan mereka dengan melakukan pemukulan yang ini sudah jelas menyalahi aturan dari SOP dalam penangkapan tawuran tersebut. Ini peristiwa tawuran juga kita belum mendapatkan info jelas sudah terjadi atau belum. Ini yang perlu diungkap juga, Bahani. Ya, betul sekali. Sebetulnya yang harus kita soroti adalah anak-anak ini kenapa bisa lolos dari pengawasan, gitu ya. Kita kita tidak mau menyalahkan siapapun, gitu ya. Bahwa remaja ini kan dari usia yang sangat labil. Kadang ada yang memang mereka sedang bermasalah dengan satu kelompok, tapi ada beberapa anak yang mereka itu melakukan konformitas, ikut-ikutan. Ini kan yang membuat ini menjadi sesuatu yang sangat besar gitu ya, terjadi terus-menerus. Ada lagi yang karena peer pressure ketika dia tidak mau mengikuti teman-temannya, mereka tidak akan dilibatkan dari pertemanan itu. Ini yang membutuhkan upaya preventif sehingga tidak akan terjadi lagi. Kalau secara itu sendiri ini belum terang benderang karena masih dalam proses penyidikan. Masih menunggu proses investigasi. Terima kasih Mbak Hanifah Hasna, Kriminolog Universitas Indonesia telah berbagi pandangan di program Kupas Petang, dan Bu Yanti, kami ucapkan turut berduka cita atas meninggalnya korban. Semoga ada informasi lebih lanjut dari polisi soal ini, Bu. Terima kasih Bu Yanti, Bahani untuk waktunya di Kupas Petang hari ini.